Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Firza Kutaraja. Ya, video ini saya rekam hari di mana pagi hari ini pasangan Prabowo Gibran dilantik ya, menggantikan presiden lama. Selama 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo, kita telah merasakan bersama ya di Indonesia bagaimana keadaannya. Mungkin itu tidak perlu diperpanjang lagi. Masing-masing dari kita sudah memiliki persepsi sendiri ya. Nah, bagaimana dengan kekuasaan baru ini? Bagaimana dengan pemimpin baru ini? Kita sudah berganti-ganti presiden sejak periode reformasi ya. Dan kita lihat semenjak reformasi sampai sekarang, Indonesia khususnya dalam masalah perekonomian itu semakin terpuruk ya, boleh dikatakan begitu. Di awal dilantik anggota DPR ya, tapi kita tidak terlalu surprise dengan sudah diisi lebih banyak orang-orang yang populer ya dibandingkan orang-orang yang pakar begitu ya. Memang demokrasi meniscayakan hal demikian. Kita lihat bagaimana artis banyak yang menjadi dewan gitu. Jadi yang menjadi ukuran di sini bukan kualifikasi kemampuan secara akademik, tapi sepertinya masyarakat lebih melihat apakah mereka populer atau tidak ketika dipilih. Juga tidak surprise ya, di mana ketuanya masih yang lama ya. Maka kita yakin ya bahwa pemerintahan sekarang itu juga masih status quo ya, masih dengan model lama. Bahkan dilihat dari sisi kebijakan politik maupun ekonominya tetap berasaskan pada sistem demokrasi kapitalisme sekuler. Kenapa kita katakan sekuler ya, kebijakan-kebijakan ini tidak diambil berdasarkan timbangan-timbangan Islam. Padahal kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia ini adalah kaum muslimin. Penguasa yang baru sekarang itu saat terpilih juga salah seorang itu punya syarat masalah ya, misalkan mencari jalan hukum untuk supaya dia bisa ikut begitu. Jadi ini adalah sejak awal sudah terlihat cara-cara ini tidak terpuji begitu. Tapi ini yang sangat disayangkan ini menjadi contoh karena disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kita sudah tahu peristiwa apa yang terjadi. Nah, di awal rezim ini, masa permulaannya itu akan berhadapan dengan sejumlah masalah yang pertama itu kemiskinan kita lihat masih cukup tinggi ya. Kemudian angka pengangguran dan PHK itu terus naik. Bahkan yang terakhir itu kita lihat mengarah kepada stagflasi di mana harga barang turun tapi pengangguran juga tinggi dan tidak ada kemampuan daya beli. Kemudian pajak yang semakin besar di awal tahun depan akan naik, PPN akan naik menjadi 12%. Kemudian jumlah kelas menengah yang dilaporkan semakin turun di RI. Kemudian beban pembayaran utang negara, privatisasi sumber daya alam, di mana ini masih dikuasai oleh segelintir orang saja, bahkan dikuasai oleh pihak asing. Jumlah orang miskin di Indonesia itu per Maret itu ada 25,22 juta orang ya. BPS itu mengumumkan garis kemiskinan di Indonesia itu pada Maret itu sebesar Rp582.000 per kapita per bulan. Yang dimaksud per kapita ini per kepala. Per kepala berarti bahwa garis kemiskinan itu ada di angka 582.000. Kalau kita genapkan, katakanlah ada di angka 600 ribuan. Nah, 600 ribuan itu garis kemiskinan. Nah, di bawah itu miskin, di atas itu tidak miskin. Ukuran BPS ini kalau kita perhatikan itu sebetulnya ukurannya sangat kecil ya. Bagaimana angka 600 ribuan itu tidak dikatakan miskin. Jangankan di Jakarta gitu ya, di Aceh saja kita punya pendapatan sebulan rata-rata 600 ribuan. Mungkin itu kalaulah kita berhemat betul, maka 100 ribuan akan terpakai untuk biaya listrik, 100 ribuan lagi akan terpakai untuk biaya gas, belum lagi biaya sekolah anak, kemudian ini per kapita, per kepala dalam satu keluarga mungkin ada beberapa kepala, tapi coba kalau kita andaikan misalkan satu kakak itu hanya ayahnya yang bekerja dengan pendapatan di angka 600 ribuan. Nah, ini tentu sangat tidak cukup ya, apalagi di Banda Aceh saja harga nasi itu per bungkus itu sudah di angka
10 sampai dengan 15 ribuan, kita bayangkan, belum lagi kemudian lah kalau tidak beli makanan berbungkus maka akan beli beras dan lainnya, tentu tidak akan cukup. Nah, maka kalau kita sesuaikan dengan kriteria internasional, misalkan kriteria Bank Dunia, yaitu di angka sebesar $3 per hari, maka otomatis rakyat miskin itu di Indonesia akan melonjak begitu, menjadi 40% dari total penduduk Indonesia. Total penduduk Indonesia itu kan berada pada angka 282 juta jiwa. Maka kalau kita menggunakan perhitungan World Bank atau Bank Dunia, maka itu 112 jutanya itu adalah warga miskin di Indonesia. Kita singgung juga mengenai politik ya, bagaimana meskipun Prabowo ini memenangkan pemilu, tapi kita ketahui bahwa partai yang dia pimpin, dalam hal ini Partai Gerindra, itu hanya ada 14% suara di parlemen. Artinya dia itu harus merangkul koalisi politik yang lebih stabil untuk menjalankan pemerintahannya. Panggilan-panggilan ke kediamannya untuk panggilan sebagai menteri, wakil menteri, kita lihat itu kabinetnya sangat gemuk. Sangat banyak orang yang diundang, semakin tidak punya harapan kalau kita perhatikan. Jangan-jangan ini sama persis seperti periode rezim sebelumnya ya, di mana Jokowi itu pernah mengatakan bahwa dia tidak balas budi ya, tidak bagi-bagi kekuasaan, tapi nyatanya kabinet selama 2 periode beliau itu diisi oleh orang-orang partai, dan memang katanya tidak ada rangkap jabatan, kemudian tidak ada politik balas budi. Tapi kita lihat ada di sana ada rangkap jabatan, ada politik balas budi, bahkan sebagiannya itu terkena kasus korupsi ya. Oligarki ini juga belum selesai ya. Kita sedikit sekali orang di Indonesia ini yang kemudian punya akses kepada kui-kui ekonomi di Indonesia. Bahkan dalam hal ini sumber daya alam itu dikendalikan oleh sedikit orang saja, seperti misalkan pertambangan, perkebunan, infrastruktur, dan perbankan, itu hanya dikendalikan oleh sedikit orang saja, dan orang-orang tersebut berada di lingkaran politik. Jumlah kelas menengah di Indonesia dikomparasikan dengan penurunan orang-orang yang memiliki tabungan 5 miliar ke atas. Sedikit jumlahnya, tapi jumlah tabungannya semakin meningkat, dan orang-orang yang memiliki tabungan 100 juta itu semakin berkurang gitu. Sehingga kekuasaan ini itu dalam Islam itu sebetulnya adalah amanah, di mana Rasulullah mengatakan bahwa kepemimpinan itu awalnya dia akan mendatangkan cacian, kemudian dia bisa menjadi penyesalan, dan kemudian dia bisa mengundang azab dari Allah, kecuali orang-orang yang kemudian memimpin dengan kasih sayang dan adil. Nah, kasih sayang ini itu kan ditunjukkan dengan bagaimana ketika pemimpin itu mengurusi urusan rakyat, begitu. Kita lihat bagaimana sekarang pemimpin itu sedikit-sedikit mengancam, gitu. Bahkan dia yang dipilih untuk mengurusi urusan rakyat, tapi ketika ada persoalan, dia mengatakan bahwa ini adalah persoalan bersama, gitu. Seolah-olah bahwa rakyatnya ini adalah beban bagi kekuasaan dia sendiri, gitu. Kecuali saat dia kampanye. Apa yang menjadi indikator bahwa pemimpin tersebut sayang kepada rakyatnya? Yaitu indikatornya adalah dia bersungguh-sungguh untuk kemudian mengupayakan penerapan Islam dalam lingkup kehidupan. Mengapa demikian? Karena Islam ini itu adalah agama yang di dalamnya memiliki kelengkapan. Jadi dia memiliki sistem politik sendiri, dia memiliki sistem ekonomi sendiri, dia memiliki sistem sosial sendiri, dia memiliki sistem pendidikan sendiri, yang ini tidak ditemukan pada agama lainnya. Ini adalah kekhasan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk kemudian dijalankan sebagai aspek. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa agama dan kekuasaan itu dua saudara kembar. Nah, karena itu sering dikatakan begini, itu agama itu adalah pondasi, kemudian kekuasaan itu adalah penjaganya. Nah, apa yang kemudian tidak memiliki pondasi itu akan hancur, kata beliau, dan apa yang tidak memiliki penjaga itu tentu akan lenyap. Nah, kemudian yang terakhir dalam Islam itu kekuasaan atau pelayanan itu bukan untuk sebagai wasit ya, yang memantau perkembangan dari aktivitas atau usaha orang per orang atau kemampuan orang per orang yang ada di dalam negara, apalagi kemudian dihitung rata-rata secara umum, bukan. Artinya setiap dari kebijakan itu akan berlaku bagi semua orang. Bahkan
seperti misalkan bantuan sosial, itu kalau diberikan maka akan diberikan kepada semuanya. Tidak peduli apakah dia kemudian muslim, apakah dia kemudian orang kafir, apakah dia kemudian orang kaya, apakah dia kemudian orang miskin, maka akan sama. Tidak sama dengan sistem ekonomi sekarang atau sistem kebijakan fiskal sekarang, di mana ketika memberikan bantuan sosial maka yang dapat itu adalah kelas bawah saja, kelas miskin saja, sementara kelas tengah dan kelas atas tidak dapat. Mungkin kalau kelas atas sudah aman begitu, tapi kelas tengah tanpa bantalan ekonomi seperti yang dimiliki oleh kelas bawah, tentu ini juga akan sangat berat bagi dia ya. Ketika orang sakit ataupun ketika orang ingin menyekolahkan anaknya, tidak pusing dengan biaya. Nah, hal tersebut akan meminimalisir usaha yang harus dilakukan oleh individu, masing individu, untuk kemudian mencukupi kebutuhan yang masing-masing, karena yang sifatnya kebutuhan primer-primer tersebut itu telah ditanggung oleh negara. Kita harapkan semoga dalam waktu dekat ada paradigma yang baik terhadap penyelenggaraan negara, dan kekuasaan itu tidak dianggap lagi sebagai sesuatu yang harus didapatkan karena akan memberikan keuntungan. Tidak itu lagi paradigmanya, tapi kita harapkan ke depan bahwa penguasa itu memiliki paradigma pelayanan, di mana kemudian dia betul-betul melayani rakyat karena ingin nantinya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya di akhirat. Dan hal tersebut tentu sangat sulit atau bahkan mustahil diwujudkan dalam sistem demokrasi sekarang, di mana upaya untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan itu sendiri harus bergelimpangan dengan hal-hal yang jauh dari kesan Islam, bahkan curang dan juga menjijikkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.